Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa terus belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Anak-anaknya soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Masih semangat puasanya? Masya Allah hebat. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semakin semangat puasanya. Anak-anakku yang ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun kedisiplinan dan ketekunan dalam beribadah. Anak-anak sekalian, siapa yang tahu arti disiplin? Ya betul, disiplin itu artinya melakukan sesuatu dengan tertib dan tepat waktu, walaupun tidak ada yang menyuruh. Contohnya, datang dan hadir ke sekolah tidak terlambat, mengerjakan PR atau tugas sekolah dari ibu guru tanpa disuruh, sholat 5 waktunya selalu tepat dan khusyuk. Nah, kalau kita disiplin dalam belajar, manfaatnya kita jadi pintar. Kalau kita disiplin dalam beribadah, kira-kira jadi apa ya? Ya betul, kita bisa jadi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak-anak, kedisiplinan itu adalah salah satu kunci keberhasilan. Dalam belajar, kita perlu disiplin. Dalam menjaga waktu, kita perlu disiplin. Apalagi dalam hal beribadah kepada Allah, tentunya kita harus lebih disiplin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Artinya, ibadah itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga tujuan hidup kita. Disiplin dalam beribadah berarti kita melaksanakannya tepat waktu, sesuai aturan Al-Quran dan Al-Hadis, dan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan khusyuk dan tumakninah. Membaca Al-Quran setiap hari, walaupun misalnya cuma hanya 3 ayat, itu tidak masalah. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Namun, seringkali semangat ibadah itu kita rasakan seperti naik turun. Kadang rajin sholat 5 waktu, kadang kita suka menunda-menundanya, kadang kita semangat membaca Al-Quran. Disinilah pentingnya kedisiplinan dan ketekunan. Ketekunan berarti kita terus melakukannya, walaupun sedikit, tetapi kita berusaha untuk istiqomah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, berkelanjutan, walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun cuma sedikit. Hal ini karena amalan yang rutin akan mendatangkan kebiasaan yang baik dan juga akan menambah ketaatan kita sebagai hamba Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang selalu dirutinkan akan terus membawa pahala dan kebaikan kepada kita karena secara terus-menerus kita lakukan. Selain itu, amalan yang kontinu
Berkesinambungan, walaupun sedikit yang telah kita lakukan, akan mencegah kita dari rasa jenuh dan bosan dalam beribadah. Coba bayangkan, jika setiap hari kalian membaca 1 halaman Al-Quran saja, dalam sebulan sudah berapa halaman yang kalian selesaikan? Jika setiap hari kalian bisa menjaga sholat 5 waktu kalian dengan tepat waktu, dengan khusyuk dan dengan tumainah, betapa kuatnya karakter kalian yang terbentuk. Masya Allah. Anak-anak yang ibu sayangi, ibadah yang tekun dan disiplin akan melatih kita menjadi anak yang bertanggung jawab, melatih kita untuk mengendalikan diri dari emosi yang berlebihan, dari hawa nafsu yang tidak terkendali, melatih juga kesabaran, melatih kita konsistensi atau istiqomah. Semua itu adalah bekal kesuksesan dunia dan akhirat. Ingatlah anak-anak, orang yang sukses bukan hanya orang yang cerdas, tetapi yang mampu mengatur dirinya. Dan ibadah adalah latihan terbaik untuk mengatur diri. Mulailah dari hal kecil, bangun lebih awal untuk sholat subuh, kurangi menunda-nunda pekerjaan, kurangi menunda-nunda sholat. Buat jadwal harian yang menyertakan waktu ibadah. Berdoalah agar Allah memudahkan kita menjadi hamba yang istiqomah dan menjadi hamba yang taat kepadanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai beribadah. Justru dengan beribadah, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Sekian topik yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan. Semangat terus berpuasanya, terus berbuat kebaikan, berfastabiqul khairat di dalam bulan puasa Ramadan hingga kita menuju akhir kemenangan yang kita nanti-nantikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.